CMF Bali tahun 2016 sampai 2017. Dan sampai saat ini juga masih mendampingi pelayanan teman-teman CMF Bali. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah Kak Fania Deandini, SKG. Nah, ini adalah salah satu teman dari FKG Unmas angkatan 2013 gitu. Dulu sempat juga jadi pengurus di CMF Bali, pernah jadi si Pupdok sama aku publikasi dokumentasi bareng aku, pernah di penjangkauan juga Dea gitu. Terus balik lagi ke Pupdok ya Dea. Jadi koordinator di Pupdok gitu. Ya kita CMF Bali juga salah satu sangat bersyukur dengan pelayanan Dea dan bersyukur bahkan pada saat ini meskipun Dea dan aku masih maksudnya udah agak jauh umurnya dari teman-teman, tapi masih bersedia untuk melayani sore hari ini. Ya, jadi pertama kita akan mendengarkan landasan firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Raul. Jadi untuk waktu ke depan aku serahkan sama Raul. Cek, dengar suaraku? Dengar. Oke, sebelum kita masuk dalam pendengaran firman Tuhan lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih satu kali lagi kesempatan kami untuk boleh berkumpul bersama. Dan kiranya Tuhan ketika kami akan mendalami sedikit bagian dari firman Tuhan dalam satu perikop ini, kiranya Tuhan yang mampukan setiap kami, hamba-Mu juga yang akan membantu memfasilitasi, sehingga firman Tuhan itu boleh berbicara setiap pribadi lepas pribadi, firman Tuhan itu boleh berakar dan bertumbuh dalam hidup kami dan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu kami ke depan yang sekatnya dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom teman-teman semua. Salam kenal juga buat teman-teman yang mungkin belum pernah ketemu atau mungkin aku ketemu tapi lupa gitu, sorry. Nah, oke, hari ini aku dikasih tema What is that to you? Kira-kira apa yang kita akan bahas hari ini? Ya, sama-sama sebelum itu kita buka Alkitab kita dulu kita buka di Yohanes 21 ayat yang ke-15 hingga ke-22. Yohanes 21 ayat 15 sampai 22. Oke, aku akan coba bacakan dulu. Bacakan perikop ini buat teman-teman. Dan ini dari teman-teman juga sekalian, tolong diperhatikan. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati, dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus,
ikutlah aku. Ayat 20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Demikian pembacaan kita. Teman-teman, tema yang kita bahas lagi sekali lagi adalah what is that to you. Kita coba overview sedikit lagi tentang bacaan. Jadi kejadian ini teman-teman merupakan sebuah perikop terakhir akhir-akhir dalam kitab Yohanes, di mana kejadian ini terjadi setelah Yesus mati dan Yesus bangkit, lalu Yesus menampakkan dirinya ke murid-muridnya di tepi Danau Galilea. Jadi Yesus menampakkan, kalau kita baca ayat 1-14, ini jadi kejadiannya berada di tepi Danau Galilea. Kemudian ketika Yesus menampakkan diri dengan murid-muridnya, Yesus secara pribadi bercakap dengan Petrus. Dan kalau kita bisa melihat, Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi dirinya? Dirinya itu Yesus. Jadi itu sebanyak 3 kali. Kita lihat di paragraf di ayat yang ke-17, ketika Yesus menanyakan hal itu yang ketiga kalinya, Petrus menjadi sedih. Gitu kan, seolah-olah Yesus kok nggak percaya sih sama dia gitu. Tetapi kalau kita perhatikan perikop ini lebih baik, ketika Yesus mengatakan, apakah kamu mengasihi aku, kata kasih yang dipakai Yesus dalam perikop ini sebanyak 3 kali itu berbeda, teman-teman. Ada yang bilang, ada yang agape, ada yang filia. Jadi standar kasihnya berbeda. Semakin ketika Yesus menanyakan dia yang ketiga, itu Yesus menanyakan dia dengan standar kasih yang lebih rendah. Gitu. Nah, kemudian setelah 3 kali Yesus menanyakan kepada Petrus, Yesus menyuruh dengan 3 kali juga Yesus menyuruh Petrus untuk memanggil dia mengembalakan domba-dombanya. Jadi perikop ini terisi tentang panggilan Yesus kepada Petrus supaya Petrus tetap setia memuridkan, tetap setia mengikuti Yesus dan untuk apa? Mengembalakan domba-dombanya. Dan ketika Yesus sudah memberitahu panggilannya itu, saat Yesus menjawab yang kali ketiganya, Yesus memberikan suatu nubuatan yang cukup unik gitu ya. Ketika Petrus disuruh mengembalakan domba-dombanya, justru Yesus memberikan nubuat bukan, ketika kamu akan mengembalakan domba-dombaku, kamu akan bahagia, kamu akan apa gitu. Enggak, tapi justru uniknya Yesus ini udah nyuruh Petrus. Tetapi kok ya setelah disuruh Petrus malah Yesus juga bilang sesuatu hal yang tidak enak kepada Petrus gitu kan. Gitu bahwa kalau kita lihat di ayat 18-19 mengatakan bahwa perkataan Yesus itu sebuah gambaran akan matinya Petrus gimana gitu kan. Jadi konteksnya Petrus sudah disuruh ikut Tuhan Yesus, sudah disuruh mengembalakan domba-dombanya. Kok Tuhan Yesus bilangnya, walaupun kamu udah mengembalakan domba-dombaku, nanti akhirnya kamu nggak, ya akhir hidupmu juga nggak enak gitu. Kamu nggak bisa bebas kemanapun, tapi kamu malah dibilang kalau orang mentafsirkannya kamu bakal mati gitu, mati terbalik disalib juga. Nah teman-teman, kalau kita lanjut bacaan kita, di tengah-tengah pembicaraan Petrus yang serius itu, habis itu kan Yesus bilang, ikutlah aku. Nah jadi kita lihat bahwa percakapan Yesus dengan Petrus ini merupakan percakapan yang serius, berbicara tentang apakah Petrus mengasihi dia dan Yesus memanggil Petrus. Nah, di tengah-tengah percakapan Petrus ini, tampaknya Petrus teralih perhatiannya, gitu kan.
Jadi ketika Petrus sama Yesus berjalan di depan gitu, atau mungkin mereka lagi berjalan bersama-sama berdua, tiba-tiba Petrus ini noleh ke belakang, noleh ke samping. Terus dia lihat Yohanes. Nah, Petrus ingat Yohanes ini siapa? Yohanes ini salah satu murid yang dikasih Tuhan Yesus gitu kan. Itu nampak juga nampak di ayat 20-21 gitu kan. Ya Yohanes nih yang waktu perjamuan malam terakhir, Yohanes nih duduk di sebelah Yesus persis gitu kan. Dan kemudian ketika Yohanes nanya gitu kan, Yohanes tanya sesuatu, Yesus langsung jawab gitu kan. Jadi kita melihat bahwa Yohanes nih punya tempat istimewa yang di hati Yesus waktu tampaknya. Salah satu kesayangan Yesus. Nah, mungkin kemudian muncullah pertanyaan Petrus, nah kalau Yohanes gimana Tuhan? Apa yang akan terjadi dengan Yohanes? Gitu. Nah, kemudian kita baca ayat selanjutnya adalah Yesus merespon pertanyaan Petrus. Nah, teman-teman, di sini sekali lagi kita konteksnya adalah ini ketika Yesus bercakap-cakap dengan Petrus pada suatu topik yang serius nih ya. Tapi suatu topik yang serius, tiba-tiba Petrus teralihkan. Gila. Jadi anggap aja kamu lagi bicara sama orang tua, kamu bicara sama dosen atau siapa, tiba-tiba kamu dengar, terus kamu merasa kamu teralih pembicaraanmu gitu loh. Jadi tiba-tiba kamu noleh kemana. Jadi mengalihkan pembicaraan. Ya bisa-bisanya waktu itu Petrus harusnya kan dia meresponi itu. Harusnya dia meresponi, oh Tuhan, kalau aku dipanggil mengembalakan murid-murid, mengembalakan domba-domba, kayak gimana? Terus dia harusnya secara yang masuk akal adalah Petrus merespon panggilannya, oh aku bakal nggak enak ya matinya gitu. Respon gitu. Ternyata si Petrus ini justru noleh ke orang lain gitu kan. Noleh ke orang lain seolah-olah mengalihkan topik dan menanyakan, lihat tuh Yohanes gitu kan. Apalagi konteksnya itu kayak itu sadar, wah Yohanes ini murid yang dikasih Tuhan. Dia penasaran, kira-kira dia bakal enak nggak ya, kayak dia hidupnya bakal enak nggak ya kira-kira gitu kan. Dia kan dikasih sama Tuhan, terus matinya kayak gimana gitu kan. Terus panggilan dia gimana gitu. Itu, jadi Petrus dengan pertanyaan ini, Petrus mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan di saat itu dia teralihkan akan topik pembicaraannya dia dengan Yesus, bahwa dia dipanggil untuk mengembalakan domba-dombanya. Terlepas Petrus mungkin saat itu tahu, waduh nggak enak ya ternyata aku dipanggil, aku juga nggak mendapatkan sesuatu yang enak gitu kan. Makanya Petrus juga penasaran mungkin sama mungkin apakah orang lain itu juga sama nggak enaknya sama aku, atau orang lain lebih enak gitu. Itu mungkin kurang lebih hal sederhana yang terjadi dalam konteks kejadian saat itu. Nah, terus kita lihat respon Yesus gitu kan, yang menjadi topik tema kita. Di ayat ini dalam NIV-nya, Yesus bilang, ya simpelnya kalau aku mau menghendaki dia itu him to Yohanes tetap hidup sampai aku nanti datang kedua kali, ya terus kenapa Yesus bilang gitu? Ya itu kan yang itu kan bukan urusanmu, anggap aja gitu. Itu kan bukan urusan. Terus kenapa kalau aku menghendaki dia hidup gitu kan? Tapi kamu harus ikut aku, follow me gitu. Nah, teman-teman, tampaknya Yesus ini paham akan maksud dari pertanyaan Petrus itu. Petrus ini sedang diajak, dia lagi dipanggil untuk melakukan sesuatu, tapi dia membandingkan dengan orang lain gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kalau Yohanes kalau misalnya Yohanes nggak mati atau Yohanes hidupnya enak atau Yohanes bahagia selamanya. Nah, terus apa masalahnya dengan Petrus gitu kan? Itu respon Yesus ingin menjawab seperti itu. Nah, dari teman-teman dari percakapan Yesus dengan Petrus dan bagaimana Yesus merespon Petrus, Yesus ingin mengajak kita ketika untuk yuk cobalah jangan membandingkan dirimu dengan orang lain gitu. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain apapun keadaannya gitu. Kenapa? Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain gitu kan, kita sadar bahwa konteks kita ini diciptakan berbeda. Aku berbeda, antara si A dan si B itu orang yang berbeda. Nah, kalau kita coba membandingkan orang, satu, fokus dan tujuan kita dapat teralihkan, gitu kan? Coba, seperti yang tadi Petrus, dalam konteks percakapan ini, harusnya Petrus membicarakan tentang panggilannya dia, tapi karena dia membandingkan dia dengan orang lain, dia penasaran dengan hidupnya orang lain, dia akhirnya lupa fokus akan
tujuannya apa gitu kan. Bahkan di akhir perikop tadi kita bicarakan, akhir perikop itu ditutup dengan sebuah, maka tersebarlah kabar bahwa murid yang itu Yohanes tidak mati gitu kan. Jadi bukan merespon tentang panggilan Petrus, malah di topik di endingnya malah membicarakan topik yang berbeda. Fokus dan tujuan dapat teralihkan. Padahal kita diciptakan Tuhan, kita punya fokus dan tujuannya masing-masing. Nah, teman-teman, terus kemudian hal yang kedua adalah ketika kita mulai membandingkan, kemudian kita melihat hal yang berbeda dengan diri kita dengan orang lain gitu kan. Oh, orang lain mungkin lebih enak, atau bisa aja kehidupan kita lebih enak, atau orang lain enak ya, nyaman, orang lain kok nggak susah ya, rasanya kok hidupnya bahagia-bahagia aja ya, kok orang lain kayaknya lebih pintar dari aku ya, kok orang lain kayaknya hidupnya enak ya, mujur-mujur terus sekali masuk sekali daftar kedokteran langsung keterima, padahal misalnya siapa harus pakai jalur mandiri dan jalur lainnya gitu. Kita kemudian mulai mempertanyakan Tuhan. Kita mulai bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kamu kok gitu sih? Kita mulai muncul rasa tidak bersyukur dengan diri apa yang Tuhan sudah kasihkan kita. Gitu. Kita mempertanyakan Tuhan, Tuhan kok gini sih? Ya akhirnya ketika kita sudah mempertanyakan Tuhan, ya jelas kita lupa akan tujuan Tuhan manggil kita itu apa, akan tujuan yang Tuhan kasih kita itu apa. Kenapa? Karena kita sudah mulai mempertanyakan Tuhan, yang sudah nanyakan Tuhan, kau benar ada nggak sih? Kok Tuhan nggak adil gitu kan? Kalau kita sudah punya judgement yang jelek terhadap Tuhan, ya kita nggak usah, kita pasti mikir, jelas nggak usah Tuhan lagi gitu kan. Nah, teman-teman, di situ juga kita jelaskan ketika kita membandingkan, kita akan menimbulkan suatu asumsi yang salah. Di ayat 23, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu. Nah, ketika kita mulai mempertanyakan Tuhan, kadang-kadang Tuhan nggak langsung jawab gitu kan. Tuhan kadang-kadang memberikan jawaban-jawaban yang kayak tadi, kayak Tuhan Petrus jawaban-jawaban, ya kalau aku mengendaki, terus kenapa gitu kan. Gitu. Nah, teman-teman, akhirnya ketika kita nggak mendapatkan jawaban, kita merasa tidak mendapatkan jawaban Tuhan yang bagus gitu kan, kenapa dia lebih enak dari kita, kenapa kok dia lebih sukses dari kita, kenapa kok dia nyaman atau apa, kita menerangkan Tuhan, kita mulai muncul asumsi gitu kan, asumsi yang salah terhadap Tuhan, dan asumsi yang salah terhadap diri kita sendiri gitu kan, asumsi yang salah. Kembali lagi, ketika kita memiliki asumsi yang salah, kita fokus dan tujuan kita dapat teralihkan, dan kita nggak bisa memenuhi tujuan kita apa gitu. Nah, terus dari jawaban Tuhan Yesus itu, Yesus ingin apa sih? Di sini kita lihat, you must follow me gitu. Jadi nggak peduli orang lain dapat apa, orang lain ngalamin apa, ya udah itu bukan urusanmu, itu urusannya Tuhan gitu kan. Ya kalau aku berkehendak orang itu lebih sukses atau orang itu lebih gimana, ya udah gitu kan. Ya emang kenapa gitu kan. Daripada kamu fokus terhadap itu yang nanti kau jadi nggak fokus dan kamu lupa akan lain-lainnya, yang penting kamu adalah matamu harus tertuju pada aku gitu kan. Kamu harus ingat tujuanmu apa. You must follow me. Itu hal sederhana yang tujuan Tuhan ingin ngasih tahu kita. You must follow me. Respon Yesus mengajak kita agar tetap fokus untuk hidup sebagaimana Tuhan mau gitu kan. Apa yang Tuhan mau secara diri kita pribadi kita lakukan gitu kan. Kita fokus pada tujuan dan fokus panggilan kita. Nah, teman-teman, pertanyaannya, sebenarnya kenapa sih kita ini mulai terpancing untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, gitu kan? Kenapa kita memancing kok? Kenapa kita sering jatuh pada kita membandingkan orang lain? Kita akhirnya nggak bersyukur, akhirnya kita nggak fokus. Nah, teman-teman, ternyata di perikop yang kita baca ini, ternyata cukup memberikan kita sebuah gambaran, gitu kan. Teman-teman, ketika di ayat 17, gitu kan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lihat nih, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata ketiga kalinya. Teman-teman, sekedar kalau kita baca gini ya kita kadang kita sadar gitu, ya kita hanya sederhana membaca bahwa, oh ya mungkin sedih kenapa? Karena Petrus dianggap tidak mempercayai gitu. Itu kan nggak, Petrus dianggap tidak Petrus tidak dipercayai sama Tuhan gitu kan. Kayaknya Yesus nggak yakin sama jawaban Petrus, makanya mungkin kita bisa wajar lah Petrus sedih. Nah, teman-teman, ketika aku mempersiapkan ini dan aku membaca beberapa sumber, ketika ada beberapa penafsir yang bilang maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Nah, teman-teman,
kata ketiga kalinya, dan sedih hati Petrus, Petrus flashback gitu kan. Ternyata hidupnya sempat menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali gitu. Petrus sadar akan dirinya, ya ampun, diriku ini siapa? Diriku ini tidak berguna. Diriku yang bilang dulu waktu aku ikut Tuhan menggebu-gebu, aku bilang, Tuhan, aku tidak akan membiarkan kau mati, atau sebagainya, secara simpelnya berkata seperti itu. Seorang yang militan kepada Tuhan, tapi pada akhirnya dia gagal gitu kan. Ketika Yesus bilang, Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Si Petrus bilang, oh Tuhan, nggak mungkin aku menyangkal kamu, gitu kayak gitu. Nah, ternyata Petrus flashback, gitu. Makanya dia sedih, benar-benar sedih. Gitu. Dia kehilangan, karena dirinya yang kayak, dia sadar bahwa dirinya nggak sempurna, dirinya merasa kurang, dan apa, dia akhirnya sedih, dia minder, gitu. Dia ingat sama Tuhan, oh mungkin ya itu yang membuat dia sedih gitu kan, dia merasa dirinya tidak layak gitu kan, dia merasa udah kayaknya Tuhan nggak mungkin pakai aku kayak udah cukup berdosa waktu aku udah nyangkal Tuhan lagi gitu kan, aku cuma ngomong doang. Nah, Petrus sedih. Nah, ketika berbicara tentang sedih, ini berbicara tentang masalah hati gitu kan. Jadi kenapa Petrus mulai membandingkan? Ya karena ada masalah hati dalam Petrus yang tidak terselesaikan. Entah masalah krisis kepercayaan, entah krisis masa lalunya Petrus, entah pengalaman pribadinya Petrus, sehingga hatinya nggak terpuaskan, dia nggak punya itu. Nah, kemudian akhirnya apa? Muncul kegelisahan dan kesedihan hati gitu kan. Sehingga pada akhirnya Petrus mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, teman-teman, seringkali ketika kita memulai untuk membandingkan diri dengan lain, kita berawal dengan satu pemahaman bahwa aku ini nggak ada aku bukan siapa-siapa, perasaan rendah diri, perasaan tidak berguna, perasaan punya masa lalu yang tidak baik dan lain. Akhirnya kita selalu membandingkan diri dengan lain. Kita lupa akan diri kita siapa di mana Tuhan. Kita lupa akan siapa sih kita, Tuhan ciptakan kita buat apa gitu kan. Akhirnya kita mulai mencoba membandingkan gitu kan. Ya akhirnya ya ketika kita sudah hati yang bermasalah, kita mulai membandingkan. Ketika kita mulai membandingkan, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Ketika kita mulai mempertanyakan Tuhan, kembali lagi kita mempunyai asumsi yang salah dengan Tuhan. Ketika kita mulai asumsi yang salah sama Tuhan, kita lupa akan tujuan kita. Ya semua kan berbalik lagi, seperti lingkaran setan seperti itu. Teman-teman, sekali lagi Tuhan ngajak kita buat, udah, jangan fokus sama orang lain, tapi fokuslah sama kamu tuh. Nggak peduli orang lain mau apa kek, mau jungkir balik, mau hidupnya lebih bahagia dari kamu kelihatannya, ya kamu nggak usah pedulikan itu. Yang penting tujuanmu harus terpenuhi, tujuanmu dalam panggilan Tuhan dalam hidupmu harus terpenuhi. Teman-teman, bukankah di Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah. Allah sendiri yang menciptakan kita. Kalau kita lihat kejadian, Tuhan yang membentuk manusia, membentuk manusia dari debu dan tanah, gitu kan. Tuhan yang menghidupkan nafas kehidupan, gitu kan. Tuhan ciptakan kita secara unik, secara gambar dan rupa Allah, gitu kan. Masing-masing orang berbeda. Termasuk aku, masuk sini siapapun berbeda, gitu. Setiap orang punya. Dan ketika kita dibuatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita dikasih kepercayaan untuk apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, teman-teman, yuk kita ingat kembali bahwa setiap dari kita, Tuhan memandang diri kita ini berharga, gitu kan. Kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus yang Tuhan mencari tujuan buat kita. Jadi mungkin walaupun kita merasa kita jelek ataupun yuk kita kembali lagi bahwa kita hidup ini berharga di mata Tuhan, gitu kan. Tuhan punya hidup kita. Tuhan menerima kita apa adanya gitu kan, apa adanya dalam tanda kutipnya. Dan Tuhan ingin ya kita jangan terlalu pada itu gitu kan, bahwa bagaimanapun keadaan kita saat ini, Tuhan memanggil kita untuk turut dalam panggilan Tuhan. Untuk tujuannya apa? Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ketika kita sadar akan siapakah diri kita ini, bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, dan ketika kita sadar itu, hati kita akan terpenuhi, terpuaskan gitu kan. Jadi kita bisa fokus pada diri kita sendiri gitu kan. Kita akan merasa walaupun aku susah, tapi aku berharga di mana Tuhan. Walaupun mungkin aku kelihatannya tak sebaik dengan orang lain. Mungkin aku nggak sepintar dengan orang lain. Mungkin orang lain menganggap aku nggak seberuntung orang lain. Kenapa? Karena mungkin dia lahir dengan background keluarga yang seperti apa, dapat pengalaman kerja seperti apa, mungkin dia dapat kesempatan yang lebih banyak dari apa. No. Tapi
terlepas dari itu semua, kita semuanya diciptakan Tuhan punya, dan Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Dan setelah Tuhan merencanakan itu, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam rencananya. Dan sekali lagi, ketika kita sadar akan siapa diri kita bisa bersyukur dalam diri kita, dan kita berusaha tidak membandingkan orang lain. Oke, ketika mungkin kita bisa melihat orang lain gitu kan, tetapi ketika kita melihat orang lain, kita melihat sebagai suatu, oh ya udah, dia punya jalannya sendiri, Tuhan punya rencana dalam hidupnya sendiri. Mungkin orang itu terlihat enak di dalam, orang itu terlihat enak di luar, tapi kan kita nggak tahu bagaimana proses dan kondisinya dalam diri orang lain gitu kan. Makanya juga Tuhan bilang, kamu nggak usah peduli dengan diri orang lain itu. Yang penting hidupmu gitu, hidupmu bagaimana dengan Tuhan. Kenapa? Ketika kita fokus kita pada orang lain, apalagi kita fokus kita pada perkataan orang lain, ya kita bisa saja kita kembali lagi, kita lupa akan panggilan Tuhan. Kita lupa siapa diri kita ini. Dan kita nggak bisa hidup dalam rencana Tuhan. Terakhir teman-teman, take home message dari hal sederhana yang ingin aku sampaikan dan juga disampaikan oleh penulis dalam renungan yang aku kutip untuk dalam persiapan ini adalah Julie Ackerman. Dia bilang, when I compare myself to others, the answer is none of my business. My business is to follow Jesus and to be faithful. Ketika kita berusaha sibuk membandingkan diri kita, itu yang rugi kita gitu. Satu, kita rugi perasaan, kita capek hati, kita merasa minder, masalah apa, terus rugi waktu gitu kan, rugi waktu dan kita rugi gitu. Kita nggak akan sampai kepada tujuan kita apa gitu kan. Gitu. Makanya kita belajar, kalau kita melihat orang lain, janganlah kita membandingkan dengan orang lain gitu. Karena ya setiap jalan tuh orang lain berbeda gitu kan. Dan Tuhan juga menetapkan dan melengkapi kita masing-masing berbeda. Nah, kalau kita fokus sama orang lain, kita lupa. Kita akan jadi lupa gitu, Tuhan mau kita ngapain. Semoga dalam renungan singkat ini bisa menguatkan kita, supaya kita belajar melihat diri kita di hadapan Tuhan dan apa mau Tuhan. Kita tidak hidup berdasarkan apa yang ada pada orang lain, gitu kan? Apa yang terjadi pada orang lain, apa yang orang lain katakan. Tapi kita hidup menurut apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa kata Tuhan tentang diri kita. Dan selamat untuk tetap setia dan tetap fokus untuk mengikut Tuhan, mengikut Yesus dalam panggilannya secara setia. Amin. Saya kembalikan ke Acau. Oke, makasih banyak Raul, luar biasa banget sharingnya hari ini. Aku pribadi banyak kembali diingatkan bagaimana kita sungguh berharga di mata Tuhan gitu ya. Dan maksudnya nggak ada alasan kita untuk membandingkan diri sama orang lain gitu. Karena Tuhan memang menciptakan masing-masing daripada kita itu udah ada tujuannya, udah ada jalannya gitu. Jadi percayalah bahwa semua itu bagian dari rencana Tuhan. Gitu. Tugas kita fokus sama tujuannya dan gimana kita tetap setia mengikut Tuhan. Oke, nah sekarang aku mau minta Dea sama Raul akan sharing mengenai pengalaman pribadi. Kalau tadi kan Raul benar-benar pure firman-nya ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sharing pribadi dari Dea sama dari Raul gitu. Mungkin pertama aku mau minta Dea kali ya sharing. Jadi pernah nggak sih Dea merasa di satu momen membandingkan diri dengan orang lain, kemudian merasa rendah diri gitu, merasa nggak berguna gitu, dan kira-kira apa dampaknya buat Dea secara pribadi waktu itu? Oke, cek kedengeran nggak suaraku ya? Kedengeran Dea. Oke, terima kasih firmannya Raul, makasih juga waktunya Acal. Kalau pertanyaannya, pernah nggak aku mengalami rendah diri dan membanding-bandingkan? Itu kayaknya adalah label di jidatku selama sekitar 20 tahun ya. 20 tahun banget aku benar-benar merasa rendah diri, merasa sebenarnya jatuh bangun sih. Walaupun di rentang 20 tahun kehidupanku itu, aku sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ternyata untuk hal itu, khususnya mungkin kalau kaitannya tentang tentang membandingkan diri dan
tentang tentang rendah diri gitu, mungkin kaitannya sama gambar diri ya, sama identitas kita di dalam Tuhan kayak gitu. Nah, rupanya meskipun aku sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ternyata mungkin dalam tanda kutip aku tuh nggak benar-benar menyadari identitasku di dalam Tuhan gitu loh. Aku tahu aku punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, tetapi ternyata aku menerima identitasku di dalam Tuhan itu cuma sampai pengetahuan. Karena biasanya kan ya kita udah sering dengar gitu, kamu berharga di mata Tuhan, kamu dikasihi, kamu udah ditebus sama Tuhan kayak gitu. Tapi ternyata cuma sebatas sama pikiran doang. Ternyata di dalam hatiku tuh aku belum benar-benar menerima kasih Tuhan untuk membentuk siapa aku itu. Nah, akhirnya di dalam sepanjang 20 tahunan lebih ya, mungkin dibilang hampir 23 tahunan lah aku benar-benar berlabel bahwa aku masih sering membandingkan diri, aku sering merasa rendah diri, kayak gitu. Akhirnya, tapi semakin kemari dan Tuhan pakai setiap pengalaman kehidupanku juga untuk membentuk aku lagi, mengingatkan aku kembali dari yang sebelumnya pengetahuan tentang kasih Tuhan, tentang identitasku itu baru sampai sini, akhirnya di sepanjang kehidupanku melalui berbanyak banget pengalaman kehidupan itu, akhirnya aku kembali diingatkan kembali dan benar-benar aku benar-benar ingat banget, benar-benar sampai kayak anggapannya kayak aku udah menjangkarkan identitas diriku tuh sama Tuhan itu kayaknya baru akhir tahun 2019 kemarin atau awal tahun 2020 kayaknya aku kayak, karena memang aku mengalami suatu pergumulan yang luar biasa menggoncang identitasku, dan itu aku bersyukur sih sampai sekarang Tuhan izinkan aku mengalami pergumulan hidup itu, tapi ternyata Tuhan melalui pergumulan hidup itu benar-benar membentuk aku, bikin pengetahuan tentang identitas diriku, tentang gambar diriku yang sebelumnya ternyata aku masih sampai di kepala doang, boleh benar-benar aku terima dalam hatiku, di dalam kehidupanku, kayak gitu. Gitu, dan efeknya kemarin ya selama beberapa tahun belakangan itu, waktu aku masih merasa rendah diri, masih sering membanding-bandingkan, kenanya jadi iri hati sih sebenarnya. Aku masih sering kayak, ya kenanya kayak jadi kurang bersyukur, jadi iri hati gitu. Jadi kadang-kadang mungkin sikapku sama orang yang aku iri itu kadang-kadang tuh kayak sebenarnya nggak mau judes, tapi karena ada perasaan iri hati itu jadinya ya judes kayak gitu. Ya, jadi pengalamanku tentang rendah diri sih kayak gitu. Oke. Sebelum lanjut sharing nih, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan gitu ya, mau nanya, boleh langsung tulis di ini ya, di kolom chat ya. Jadi nanti kita kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan yang akan kita jawab, kita bahas bareng-bareng. Iya, melanjutkan sharingnya Dea yang tadi gitu dia. Akhirnya melihat ya bagaimana dampak rendah diri itu akhirnya negatif juga ke relasi juga gitu, ke diri sendiri juga gitu. Nah, kalau dari Dea sendiri ada nggak sih hal-hal yang dia lakukan untuk menjaga istilahnya supaya terus mengingat, nggak cuma kayak tadi dia bilang nggak cuma pengetahuan doang, tapi benar-benar menyadari bahwa kita tuh berharga loh di mata Tuhan gitu, dan kita nggak perlu membandingkan diri sama orang lain. Ada nggak kira-kira hal-hal yang membuat dia menjaga ingatan itu? Kalau aku sih benar-benar ingat tentang kebaikan Tuhan ya dalam hidupku, kayak gitu. Hal yang terutama yaitu pengorbanan Kristus. Jadi aku ingat aja kalau, oh Tuhan udah baik banget dalam kehidupanku. Khususnya dalam berbagai pergumulan, Tuhan tetap besertaku. Itu aku mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, terus juga bersyukur. Itu merupakan hal yang penting sih kalau menurutku. Kalau di saat aku mulai ngerasa kayak, aduh aku A, aku B, dia A, dia B. Tapi aku flashback lagi, Tuhan lo dalam kondisi-kondisi kemarin tuh udah baik banget loh kayak gitu. Kalau misalnya dibandingkan tuh kayak kebaikan Tuhan tuh ya nggak bisa dibandingkan ya, karena Tuhan bekerja dalam kehidupan orang kan beda-beda ya kayak gitu. Terus juga yang sangat membantu aku itu adalah aku mengingat janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab kayak gitu kan. Di sana benar-benar menguatkan aku kayak gitu dengan janji-janji Tuhan, dengan apa kata Tuhan melalui firman Tuhan kayak gitu. Itu benar-benar menguatkanku sih masa-masa di mana benar-benar
transisi dari yang aku masih goyah banget identitas dirinya sampai akhirnya aku benar-benar punya kesadaran bahwa ya Dea, kamu dikasih Tuhan, kamu berharga di mata Tuhan, dan gak ada yang bisa mendefinisikan kamu kecuali Tuhan. Gak ada yang bisa kamu A, kamu B kecuali Tuhan. Even orang tua kita pun gak bisa kayak gitu. Itu sih kalau Oke, sekarang aku dengar suara Raul lagi. Nah, kalau Raul sendiri gimana? Kira-kira ada nggak pengalaman ngebandingin diri sama orang lain, terus ngerasa rendah diri, terus kira-kira apa dampaknya buat kehidupanmu secara pribadi? Oke, makasih. Sebenarnya kalau ditanya pengalaman rendah diri gitu, aku masih belum bisa menemukan contoh spesifik gitu. Tapi waktu aku mempersiapkan ini gitu, aku lebih teringat pada sharingku bagaimana aku membandingkan diri sehingga aku lupa akan standar aku hidup itu standarnya siapa gitu kan. Ini contohnya waktu koas ini ya. Teman-teman, uh, ketika koas gitu kan, teman-teman kan belajar gitu kan, ketika ujian belajar dapat nilai, kemudian ada yang dapat nilainya bagus A, ada yang dapat misalnya ada yang dapat nilai 70, 80, 90 gitu kan. Nah, teman-teman, ketika apa ya, kan sebenarnya ketika koas itu kan ketika kamu dipanggil jadi dokter atau apa kan sebenarnya panggilan Tuhan yang penting adalah kamu jadilah dokter yang kamu berkualitas baik secara ilmu, secara studi, dan juga kamu punya hati untuk melayani gitu kan. Tuhan nggak minta, kamu jadi dokter yang harus punya IP kamu 4, habis itu kamu bisa semua bidang, ini kamu di sini harus paling master ini, kamu ini harus paling master itu gitu kan. Nah teman-teman, tapi ketika aku berada di satu tempat ya mungkin satu kocil yang mungkin orangnya rajin-rajin dan apa semua, akhirnya aku membandingkan diriku dengan orang lain gitu kan. Jadi merasa, loh kayak aku belajar supaya aku bisa sama kayak dia gitu. Kalau aku nggak bisa sama kayak dia, itu berarti aku gagal gitu kan. Gitu. Nah, secara nggak langsung kehidupan koasku dengan teman-teman seperti itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya gitu kan. Sisi negatifnya adalah akhirnya kembali lagi ketika aku terus membandingkan ketika ujian, ketika misalnya kita lagi bahas satu topik atau lagi berdiskusi tentang sesuatu. Jadi standarnya adalah aku apa ya, harus lebih bisa paling tidak sama kayak dia gitu loh. Dengan cara yang belajarnya sama gitu kan. Padahal kadang-kadang tipe cara belajarnya beda, punya waktunya berbeda juga, kemudian kesibukannya juga berbeda. Ada yang belajarnya tipe aku kalau belajar harus pelan-pelan gitu, harus visual, dan ada yang cuma baca bisa gitu kan. Nah, akhirnya aku lupa gitu. Jadi aku fokusnya cuma aku bandingkan dia, aku harus sama kayak dia, standarku sama kayak dia, aku jawab pertanyaan minimal sama kayak yang dia bisa gitu kan. Ketika di stase ini aku harus sama kepintaranku sama dia, ketika aku sama di stase ini palingnya aku harus sama gitu sama dia. Nah jadi akhirnya ketika aku belajar, jadi aku kembali belajar bukan kembali untuk membentuk aku harus jadi dokter yang seperti apa gitu, tetapi aku belajar secara langsung karena aku terus melihat kacamata membandingkan orang lain kayak gini, orang lain kayak gini, terus dia bisa jawab ini, jadi aku merasa standarku sama kayak dia gitu kan. Jadi aku terus membandingkan, akhirnya apa, ketika aku kayak gitu terus aku satu titik aku mulai lelah gitu kan, kok kayak gini ya, kayak kok Tuhan ngasih kayak sampai satu titik aku pernah punya pikiran gini gitu kan, di tengah-tengah aku pelayan Tuhan, aku kan pelayanan gitu, aku mau supaya aku sebenarnya pengen kalau aku tengah-tengah pelayanan ini aku bisa dong punya kepintaran kayak gitu, palingnya aku sadar itu biar aku nggak malu-maluin gitu loh Tuhan. Aku ntar bilang aku rajin pelayan di CMF, tapi kok nggak bisa jawabnya kayak gitu kan. Itu hal-hal yang sering terulang gitu kan, sering terulang. Kenapa? Karena aku membandingkan coba lagi. Nah akhirnya fokus belajarku juga salah, dan jujur sampai dan aku masih terus bergumul sampai akhir-akhir koas gitu kan. Bahkan sampai sekarang pun juga kadang-kadang masih terungkit lagi gitu. Ya, jadi membandingkan ya buat aku jadi nggak fokus, harusnya Tuhan ya gimana, terus habis itu tidak bisa menikmati belajar gitu kan. Harusnya ketika kamu koas Tuhan kasih kita kesempatan buat belajar, menikmati kau belajar ketemu pasien ya gimana kayak gitu. Enggak, jadi ketika aku lopas, aku harus bisa pasang infus kayak dia pasang saat kali masuk gitu kan.
Nah, tapi waktu aku masuk, pertama kali masuk, waduh kok gagal terus ya. Waduh, aku nggak bisa, nggak berbakat ya, wah gini-gini. Itu mulai muncul kayak gitu-gitu terus. Nah, kenapa? Karena aku selalu melihat orang lain dan membandingkan gitu kan. Jadi nggak tahu, aku lupa bagaimana Tuhan punya kasih aku kapasitas gimana, Tuhan kasih aku cara belajar kayak gini, Tuhan kasih aku kemampuan untuk cara belajar yang gimana. Ya kayak gitu. Itu terus membanding-bandingkan terus. Akhirnya belajar ketika lulusnya bukan oh aku bisa ini gitu kan, tapi juga lulusnya supaya oh aku juga bisa loh lulusnya standarnya temanku itu, oh, temanku bisa jawab ini, aku juga bisa jawab ini, tapi lupa harusnya ketika lulus sih misalnya pas stase bedah, oh kamu bisa nanti waktu kamu jadi dokter kamu bisa melayani pasien di dunia bedah itu kayak gimana gitu sih. Ya, jadi sebenarnya nggak langsung, maksudnya saat sadar tuh nggak langsung full terus inget ya. Maksudnya ada sekali mungkin jatuhnya gitu, kita lupa lagi, terus fokus kita melenceng lagi kemana-mana gitu. Nah, kalau andaikan buat Raul sendiri, kira-kira hal apa yang akhirnya Raul lakukan untuk bisa menjaga supaya tetap ingat gitu, bahwa tiap orang itu kapasitasnya emang beda-beda, Tuhan memang ciptakan beda-beda ya, dan memang fokusnya beda-beda gitu. Apa yang mengingatkan aku gitu kadang kalau secara hal praktisnya ya memang firman Tuhan gitu kan, entah kenapa Tuhan ingatkan kalau firman Tuhan, dan itu satu lagi dari komunitas itu juga penting gitu kan. Komunitas bagaimana komunitas mengingatkan saya bahwa standar itu siapa gitu kan, maksudnya komunitas itu membantu aku pribadi untuk kembali lagi yuk back to Bible lah istilahnya seperti itu gitu. Terus ya sekali lagi, tapi sejauh ini mungkin saat teduh dan kehidupan yang berusaha untuk dekat dengan Tuhan itu yang entah gimana, yang mungkin cukup rutin atau terus aku perjuangkan walaupun susah, itu yang kayaknya membantu aku tuh kadang pada poin tertentu aku jadi punya kok aku gak jadi kayak gini ya gitu, kayak gini bahkan dikatakan firman Tuhan gitu. Tapi kalau ditanya secara praktisnya gimana ya itu dari teman-teman yang mengingatkan baik itu dalam KTB maupun dari orang-orang yang aku jumpai dalam komunitas itu. Intinya firman Tuhan sih akhirnya kayak diingatkan kembali oleh entah gimana caranya firman Tuhan tuh yang ingetin tuh kembali. Oke, nah kebetulan ada yang nanya nih di grup chat. Shalom kakak semua, ingin bertanya kak, mungkin masukan dari perspektif kakak masing-masing. Berarti ntar Raul jawab, dia juga jawab ya. Apakah memiliki ekspektasi dalam hidup itu salah? Berhubung juga sebagian orang tua memiliki ekspektasi pada anak-anaknya, bagaimana cara kita merespon orang tua ketika kita tidak mencapai ekspektasi mereka? Nah ini kayaknya pergumulan banyak orang nih gitu. Gimana kalau ternyata dalam kehidupan kita tidak bisa istilahnya mencapai ekspektasi orang tua kita. Dea dulu mungkin, gimana Dea? Kalau ekspektasi sih, kalau menurutku nggak salah. Mungkin dalam konotasinya si ekspektasi itu kayak kita berharap ya, namanya manusia ya pasti hidupnya kita berharap ya kayak gitu. Kalau menurutku nggak salah kita berharap kayak gitu, tapi dengan kesadaran bahwa kalaupun itu tidak terjadi, maksudnya kita berpikir realistis ya kayak gitu. Kalau dari perspektifku, kita realistis bahwa ya bisa aja ekspektasi itu tidak terjadi kayak gitu. Jadi karena ya memang kita nggak bisa mengendalikan segala sesuatu ya, cuma Tuhan yang bisa pegang kendali. Tapi kalau kita punya perspektif yang netral kayak gitu, maksudnya nggak terlalu condong kiri, nggak terlalu condong kanan, mungkin itu bisa menolong kita untuk ya supaya nanti kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, kita nggak benar-benar down yang kayak gitu. Karena ya di dunia yang sudah cemar ini ya segala sesuatu penderitaan tuh pasti, apalagi penderitaan karena segala sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, yang kita ekspektasikan tidak terjadi, ya itu possible banget kayak gitu. Dan untuk ekspektasi orang tua, nah itu kalau menurutku ya terkadang kita punya orang tua yang kalau jujur kalau aku tarik dalam kehidupanku, orang tuaku belum sepenuhnya hidup dalam Tuhan, kayak gitu. Mereka belum benar-benar terima Tuhan yang sudah juru selamat. Aku lihat lagi nih, oh mereka punya ekspektasi sama hidupku ini sesuai nggak dengan firman Tuhan, kayak gitu. Kalau aku lihat ekspektasi mereka terhadap aku itu sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya aku akan oke, kayak gitu. Aku akan berusaha juga mengikuti ekspektasi mereka, kayak gitu. Misalnya kalau contoh nih, mungkin ekspektasi orang tua aku lulus
punya banyak uang, punya mobil bagus, kayak gitu. Itu sih kebanyakan orang aku ya jujur aja sih, orang tua aku ekspektasiku adalah ya punya materi yang banyak kayak gitu. Sedangkan aku kayak berpikir ya yang penting aku berkecukupan dan Tuhan pelihara aku percaya itu kan. Dan menurutku ya nggak salah sih orang tua aku berekspektasi kayak gitu, tapi kalau misalnya itu maksudnya bukan hal yang primer banget, dan aku ngerasa kalau Tuhan ya pasti pelihara, dan itu nggak maksudnya bukan terlalu esensi banget ya, kesannya kayak kamu harus kaya kayak gitu, sedangkan ya nggak apa-apa nggak kaya, yang penting hidup kita bisa mempermuliakan Tuhan, dan bisa Tuhan pelihara juga, aku percaya kayak gitu kan. Jadinya ya aku lihat lagi, kalau misalnya ekspektasi itu sesuai dengan firman Tuhan dan demi kebaikanku, ya aku akan mencoba mengikuti apa yang mereka kehendaki kayak gitu kan. Tapi kalau aku ngerasa itu udah agak melenceng lagi tentang dengan kebenaran firman Tuhan, ya aku maksudnya ini kayak bukan gimana ya istilahnya, kita tetap menghormati orang tua, tapi nggak semua maunya orang tua tuh kita ikutin. Kalau itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu bisa kita pertanyakan lagi di dalam firman Tuhan lagi. Tuhan bener nggak kayak gitu, orang tuaku pengen aku kayak gini. Tapi kalau misalnya mereka condongnya kayak ya jauh dari kebenaran firman Tuhan, ya kalau menurutku nggak apa-apa kita kan yang utamanya kita ngikutin Tuhan ya kayak gitu, maunya Tuhan yang harus kita ikutin kayak gitu, bukan maunya manusia, aka orang tua kayak gitu, kalau itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi baik to the Bible sih kalau menurutku soal ekspektasi orang tua terhadap kita, gitu sih kalau aku. Oke, makasih deh. Kalau Anek dan Raul gimana kira-kira? Oke, jawaban tentang apakah memiliki ekspektasi dalam hidup itu salah. Kalau aku pribadi, aku punya jawab bahwa ekspektasi itu nggak salah gitu kan. Ekspektasi itu muncul sebagai suatu bentuk ketika kita hidup berpengharapan pada Tuhan. Tapi yang penting yang mendasari adalah pada akhirnya kita harus ketika kita hidup dalam Tuhan gitu, kita dikasih Tuhan untuk boleh berharap gitu kan. Bahkan Tuhan bilang kalau kamu minta di dalam namaku, kamu bisa Tuhan akan memberikannya. Tapi kita juga ingat, bercarilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu gitu kan. Memiliki ekspektasi itu tidak salah karena kita hidup itu berupa kehidupan bentuk pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi buat aku pribadi, secara hidup pribadi, ketika kita punya ekspektasi, kita juga harus siap bahwa mungkin ekspektasi kita itu berbeda dengan maunya Tuhan. Nah, untuk itu aku terus bergumul gitu kan, terus secara pribadi juga terus bergumul, benar nggak sih apa yang aku pinginkan ini emang Tuhan mau gitu kan? Ya itu kuncinya, bukan berarti ekspektasi itu salah, nggak. Ekspektasi itu hidup kita berpengharapan sama Tuhan. Termasuk ekspektasi orang tua gitu kan. Orang tua berhak punya ekspektasi untuk anak-anaknya. Kenapa? Orang tua itu yang lahir Tuhan, karena kita ini adalah kepercayaan yang Tuhan kasih kepada orang tua kita untuk Tuhan bukan kita gitu kan. Ketika orang tua sudah membesarkan kita gitu kan, menumbuhkan kita gitu kan. Orang tua wajar, itu hal yang wajar ketika orang tua punya, aku pengen anakku kayak gini gitu kan, aku pengen anakku kayak gini, aku pengen anakku seperti ini, itu suatu hal yang wajar. Kenapa? Ya karena itu karena ya mereka juga udah berjerih lelah gitu kan, mereka terus berjuang, bagaimana mereka bekerja cari uang, mengisikan waktu mereka, menghasilkan tenaga mereka. Jadi suatu hal yang wajar ketika orang tua punya ekspektasi pada anak-anaknya gitu kan. Nah, tapi kan sekarang kan tapi jadi kalau kita jadi kendala kan bagaimana kita menghadapi kita komen dengan ekspektasi orang tua itu gitu kan. Memang secara garis besar ya udah kita dikasih Tuhan untuk hormatilah ayah dan ibumu gitu kan, supaya lanjut usiamu di tanah yang dengan Tuhan gitu. Ya Tuhan bilang kita ini harus hormat sama orang tua apapun keadaannya gitu kan. Tetapi sekali lagi, hormat bukan itu semerta-merta kita langsung iyakan semuanya gitu kan. Kita tetap hormat, mengasihi, kita menghargai orang tua punya ekspektasi kita, dan kita harus, kalau menurutku pribadi, kita tetap harus mengumpulkan ekspektasi orang tua itu terhadap kita gitu kan. Terlepas kita punya ekspektasi yang berbeda gitu kan. Nah, bisa jadi ekspektasi orang tua itu salah satu suara Tuhan gitu, buat kita. Tetapi bisa jadi ekspektasi orang tua itu sesuatu hal yang mungkin istilahnya kayak variabel perancu gitu, untuk benar nggak ya kita fokus sama panggilan kita gitu.
Kadang-kadang kalau tadi kalau dalam ekspektasi orang tua juga, ya sampai sekarang aku juga bergumul tentang itu gitu kan. Kalau ya tadi, walaupun aku bukan dibilang kalau mamaku udah kenal Tuhan, ya udah kenal Tuhan. Mereka juga aktif pelayanan gitu kan, pelayanan. Mereka punya ekspektasi kepada aku, kalau kamu tuh harus jadi dokter spesialis A, B, C, D, E gitu. Jangan dokter spesialis yang ini gitu kan. Kenapa? Karena mereka punya kalau spesialis yang ini itu spesialisnya cuma uh, menang uangnya doang gitu kan. Kamu nggak bisa melayani gitu. Dasar pikiran orang tua itu sekedar itu. Kamu nggak bisa melayani gitu kan. Mungkin secara sekilas itu hal yang wajar gitu. Oh, masukannya juga baik gitu kan. Tapi ada beberapa pilihan yang daftar opsi dokter spesialis yang diinginkan yang aku inginkan tuh termasuk daftar spesialis yang tidak diinginkan oleh orang tuaku gitu. Kenapa? Karena ya kembali lagi orang tuaku juga mungkin juga punya pengalaman terhadap berurusan dengan orang-orang dokter spesialis seperti itu gitu kan. Demikian juga ekspektasi, ya kamu harus jadi dokter spesialis. Kalau kamu nggak jadi dokter spesialis, kamu gimana gitu kan? Itu terus aku bergumul. Dan ada satu lagi bahwa sebenarnya yang sampai sekarang aku masih bingung gitu kan. Kalau aku pengen aku jadi dokter apa? Jadi aku habis lulus ini aku harus masuk akademi militer. Ya, aku ketawa sebenarnya dengar itu gitu kan. Tapi itu yang terus yang bilang sama aku gitu terus. Kamu dari jam kenapa gitu kan? Karena ketika kamu dokter militer kamu punya korps gitu kan. Kamu punya korps kamu nggak bakal dirasisin gitu kan sekarang banyak dokter-dokter yang dirasisin. Nanti kamu jadi dokter yang dokter yang apa kamu kena rasis gitu kan. Kamu nggak bisa praktek, kamu nggak bisa nolong orang gitu. Ya kenapa dia punya pemahaman yang bikin itu? Ya karena mereka punya pengalaman terhadap kondisi serupa gitu kan. Dan kalau aku berharap kalau aku jadi dokter militer, kamu nggak akan kena isu itu pun, kamu bisa melayani dimanapun. Sekilas ekspektasi orang tua tuh kira-kira kayaknya bagus gitu kan. Tetapi dalam pergumulanku juga, aku juga nggak bisa, aku tahu itu ekspektasi yang bagus, tapi aku juga bergumul, apakah itu emang aku harus mentaati itu atau enggak gitu. Jadi jujur, aku juga dalam tahapan ya, aku memang masih berkumpul orang tuh ekspektasi kita kayak gimana gitu kan. Mungkin kalau aku, mungkin kayak misalnya aku masih sederhana ya, maksudnya masih selarah dalam dokter gitu kan. Jadi mungkin ada yang ekspektasi orang tua beda gitu kan. Ya karena kembali lagi bagaimana latar belakang orang tua dan pengalaman hidup orang tua itu punya berbeda. Dan emang orang tua juga berhak gitu. Orang ya, jangan kita menyalahkan orang tua punya ekspektasi gitu kan. Tapi ya kalau misalnya hari ini kita menghadapi ekspektasi orang tua yang berbeda gitu kan, atau kita merasa tertuntut ekspektasi orang tua terlalu menuntut kita atau apa, ya aku berapa hal pernah mengalami seperti itu. Kalau aku kasih berdasarkan pengalaman, ya tetap hormati orang tua gitu kan. Dan ya itu, kalau bilang kita berusaha kita sama Tuhan gitu kan. Kita belajar menjadi orang yang taat sama orang tua, tapi kita juga belajar harus mengasihi Tuhan dan untuk kita menuruti perintah Tuhan. Mungkin kayak jawabanku terlalu kayak terlalu konsep banget, tapi ya itu juga aku memang masih bergumul juga terhadap ekspektasi orang tua gitu ya. Jadi emang ya kalau orang ekspektasi orang tua salah ya enggak gitu kan, tapi kita terus bergumul. Emang kalau memang pada akhirnya kita harus ekspektasi orang tua itu bukan maunya Tuhan, ya kita harus berani gitu. Tapi gimana caranya ya kita ya kayak Tuhan juga, kita berusaha benar-benar untuk, kalau misalnya Tuhan udah panggil kita gitu kan, Tuhan untuk kita jadi apa, Tuhan pasti kasih fasilitas kok. Tapi kita nggak tahu caranya gimana gitu. Oke, mungkin melanjutkan pertanyaannya tadi ya gitu, masalah meresponi ekspektasi orang tua. Kalau dari ceritanya Raul sama Dea, ada lah ya sedikit banyak ekspektasi orang tua yang berbeda sama mungkin ekspektasinya kita, atau mungkin sama hal-hal yang kita rasa Tuhan udah kasih nih, panggilan yang Tuhan udah kasih nih buat kita. Nah, selama ini, gimana kira-kira pengalaman Raul sama Dea dalam mengomunikasikan hal ini sama orang tua gitu? Dan maksudnya berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi selama ini dalam kehidupan Raul sama Dea, kira-kira langkah-langkah apa? Maksudnya gimana sih cara mengomunikasikannya dengan baik gitu? Dan maksudnya apakah sekali komunikasi langsung selesai? Apa masih bergumul lagi atau gimana? Raul dulu ya, Raul. Ini pertanyaan susah gitu. Karena kenapa waktu aku berusaha mengkomunikasikan ini juga bukan hal yang mudah gitu. Aku menunda beberapa bulan gitu kan. Bahkan aku menunda pembicaraanku saya tentang dokter militer dari
Dari aku sebelum koas sampai setelah koas aku baru akhirnya berani ngomong gitu kan. Itu pun nggak langsung ngomong gitu kan. Itu pun aku masih aku konsultasi juga ke salah satu kakak pembimbing kan gimana caranya. Emang harus ngomong gitu. Aku sampai minta didoain, tolong dong saya gitu. Bahkan aku nggak mau apa ya, karena aku bukan tipe memang kan tiap keluarga beda-beda gitu kan, cara berkomunikasi keluarga itu berbeda, cara didikan keluarga itu berbeda gitu kan. Dan kalau aku memang bukan dari keluarga yang gampang terbuka gitu, ketika anak bisa ngomong langsung, oh aku maunya apa gitu. Aku bukan di keluarga yang seperti itu gitu. Dan aku juga dulu sempat bergumul dalam keadaan seperti itu, tapi akhirnya aku lambat laun aku bisa belajar menerima kondisi keluarga dan kondisi ekspektasi orang tua seperti itu. Jadi makanya ketika aku berusaha ngomong aku kayaknya bukan di itu lama banget gitu kan, sampai itu hampir aku tunda harusnya 1 minggu gitu kan, aku tunda lagi sampai the point aku, tapi yang aku lakukan ya aku tetap berdoa, aku berdoa sama Tuhan gimana caranya. Tapi akhirnya Tuhan kasih jadi selama aku itu, jadi bersyukurnya papaku terus menanyakan hal yang sama. Hampir ketika aku tiap pulang ke Surabaya selalu ditanyain gitu kan. Ketika waktu aku di Bali waktu pas ditanyain lagi gitu kan. Aku selalu menjawabnya ya nanti lah, lihat dulu leh, ya nanti aja lihat. Aku selalu menghindar seperti itu gitu. Tapi ini satu pas ada waktu ketika aku terus tanya sama Tuhan, bergumul, Tuhan kalau aku tanya kok planmu gimana gitu. Nah, aku takut, aku mau bilang plan gue gimana. Sebenarnya aku juga udah plan. Gitu. Aku udah punya, aku seperti aku kayak gini, aku bakal setelah koas aku mau internship gitu kan, aku mau apa gitu, aku udah punya rencana gitu. Nah, aku takut gitu kan. Nah, rencanaku itu tidak ada tidak mencantumkan salah satu ekspektasi orang tua itu gitu kan. Nah, pada satu kali waktu aku tanya itu, waktu aku jawab gitu kan, justru aku takut, waduh kayak aku bakal dimarahin lagi nih kalau nggak itu. Tapi justru di situ aku menemukan jawaban yang berbeda gitu. Oh ya udah, kalau yang jawaban papamu sederhana. Ya memang kalau kamu udah itu dan kamu mendoakan hal itu, ya sudah, papa mama kan bantu doakan juga gitu. Tapi di akhir memang ya, tapi kalau emang kamu masih bisa mempertimbangkan kembali apa keinginan orang tua mama, ya coba dipertimbangkan kembali gitu. Nah, tetapi apakah momen itu langsung terjadi satu ketika? Enggak, itu ketika aku menunda setelah 2 tahun, 3 tahun, bahkan ketika aku klik aku juga menghindari itu kan, karena udah tahu mama aku ketika aku bilang bakal ditanya ke sana gitu kan, bakal ditanya, kamu udah tahu nggak beasiswa militer di mana, kamu udah tahu nggak ada rumah sakit yang ini gimana gitu, udah ditanyain. Nah, aku menghindar waktu itu, tapi aku bergumul sama Tuhan, kapan waktu yang pas ya Tuhan kasih momen setelah beberapa tahun gitu. Gitu. Oke, kalau Dea gimana Dea? Kalau aku sih benar sih nggak begitu ngasih tahu nih tentang panggilan hidupku yang tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuaku. Ya awalnya bener-bener kayak ngapain kayak gitu, kayak kamu tuh harusnya A B C D setelah lulus kayak gitu kan. Kebetulan memang mama papaku adalah tipe orang bukan yang demokratif ya, orang tua yang dalam pendidikan yang cukup militan, jadi mereka kayak cukup banyak tidak begitu mau mendengarkan pendapat anak-anaknya kayak gitu. Itu poin yang berat juga buat aku. Nah, kali ini aku kayak merasa karena ini menurut tentang panggilan hidup ya. Menurutku tentang panggilan hidup itu nggak nggak bisa diintervensi terlalu banyak lah kayak gitu. Memang harus kita sama Tuhan kayak gitu. Walaupun memang mereka juga cukup besar mempengaruhi dari keputusanku itu. Nah, di sana aku waktu ngasih tahu ya jelas, mereka pasti udah jelas, ngapain kamu kayak gini, udah keras banget lah nolaknya kayak gitu. Tetapi dalam beberapa kali mungkin ya karena aku ngasih taunya kebetulan memang cuma lewat video call kayak gitu kan, telepon kayak gitu kan, beberapa kali kalau ada topik itu muncul lagi, mungkin aku kayak coba sampaikan pelan-pelan kayak gitu kan. Sambil aku minta sama Tuhan dalam setiap pergumulanku, minta Tuhan kalau memang ini panggilan yang Tuhan mau aku jalani, Tuhan pasti bisa lembutkan hati mereka kayak gitu, supaya orang tuaku bisa benar-benar ya menyadari bahwa ini yang Tuhan mau buat hidupku kayak gitu. Walaupun ya memang sampai sekarang masih bergumul sih. Walaupun memang ada kayak seperti rambu-rambu hijau kayak gitu, orang tuaku setiap ngomong, ya udah kan kamu mau di sana ya kayak gitu, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kayak ya
situ sih sulit sih memang kayak gitu. Tapi puji Tuhan benar-benar sampai saat ini nggak ada hal yang benar-benar mengganggu juga kayak gitu. Dan kebetulan aku lihat juga kayak Tuhan mulai melembutkan hati kedua orang tuaku gitu. Oke, terima kasih Dea karena sudah waktu juga. Jadi aku akan langsung menutup sisi sharing serta tanya jawab sore hari ini. Bersyukur ya kita diingatkan tentang banyak hal gitu, termasuk tentang bagaimana kita meresponi ekspektasi orang tua gitu ya. Jadi tetap penting untuk mengomunikasikan juga sama orang tua gitu. Cuma memang harus cari timing yang tepat gitu, harus mendoakan juga gitu. Dan itu bukan proses yang satu hari langsung pluk jadi gitu, tapi memang berproses, butuh waktu gitu. Dan menarik yang tadi Raul sempat bilang juga bahwa bagaimana dia juga minta istilahnya komunitasnya untuk mendoakan juga gitu, karena ya ini aku merasa sih bahwa masalah ekspektasi orang tua gitu, apalagi yang berbeda dengan ekspektasi kita itu tantangan besar ya. Bagaimanapun mereka orang tua kita yang melahirkan membesarkan kita gitu. Jadi untuk mengomunikasikan hal itu ya agak-agak susah gitu. Tapi penting juga untuk kita bisa meminta komunitas kita untuk mendoakan kita juga dalam pergumulan kita. Oke, berharap bahwa sharing hari ini bisa menguatkan masing-masing daripada kita. Aku pribadi juga sangat dikuatkan gitu ya. Kembali diingatkan bahwa fokus kita itu tentang bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan gitu. Apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, apa yang Tuhan sudah panggilan Tuhan buat masing-masing daripada kita gitu. Jadi kita belajar bagaimana kita fokus sama apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita gitu. Dan bagaimana kita perlu untuk menjauhi hal-hal yang mungkin bisa membuat kita membandingkan diri juga sama orang lain gitu. Membandingkan diri menurutku hal yang sangat-sangat mudah terjadi, apalagi dengan zaman sosial media yang sangat-sangat apalagi di masa-masa stay at home ini pasti kerjaannya buka Instagram, kerjaannya buka sosmed gitu ya. Dan tendensi orang adalah sharing, misalnya sharing habis jalan-jalan, sharing habis makan, walaupun sekarang nggak bisa jalan-jalan ya karena di rumah aja. Tapi maksudnya pasti kalau ada hal senang itu diupdate gitu kan, jadi status update, jadi masuk story gitu, dan kadang-kadang itu bisa membuat kita jadi kayak, aduh kok hidupku maksudnya lebih jelek ya, bukan lebih jelek, maksudnya lebih tidak seindah rumput tetangga, tidak sehijau rumput tetangga gitu ya, tidak seindah update teman-teman gitu. Tapi akhirnya belajar bahwa Tuhan punya rencana buat masing-masing daripada kita. Oke, sekali lagi berharap bahwa ini bisa menguatkan masing-masing daripada kita, bisa menjadi bekal buat kita dalam kehidupan kita. Jadi biarlah itu bisa istilahnya membuat kita bisa lebih lebih bergantung lagi juga sama Tuhan gitu, dan berharap kita akan kembali bisa saling menguatkan juga dalam KPA selanjutnya. Oke, sisi sharingnya sudah selesai, aku akan kembalikan ke Grace sebagai WL. Terima kasih, Tuhan memberkati. Permisi, kakak-kakak semua. Saya kok nggak mendengar suara Grace soalnya. Terdengar nggak kalau kakak-kakak semua suara Grace-nya? Nggak dengar.
Grace, aku nggak dengar suara kamu. Masih belum. Belum. Masih belum, Grace. Kalau dari HP, kamu masuk bagaimana? Oh iya, ya. Beringat. Belum. Belum, Grace. Iya. Pakai headset dulu coba, Grace. Pakai headset dulu. Tunggu sebentar ya semuanya. Biar kita bisa dengar suara Grace yang indah ini.